bagaimana seorang wanita bisa menghadapi tekanan tersebut gitu ya. Kalau sebetulnya kalau saya begitu saya sudah ditunjuk untuk menjabat sebagai kepala kantor, saya harus total football. Artinya saya serahkan bahkan sampai jiwa raga saya untuk bea cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dengan saya Ardani Naryasi, saya Kepala KPPBC TMP Bengkulu. Bertemu dengan teman-teman semuanya. Tentu saja saya tidak akan sendirian di sini. Saya akan ditemani oleh teman saya yang tidak ada di kanan maupun di kiri saya, karena teman saya itu jauh sekali dari sini ya. 700 kilo dari Bengkulu. Kita sapa dulu Bu Yeti, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Bu Ardani dan teman-teman semua. Ya, Bu Yeti ini Kepala KPPBC Pangkal Pinang ya Bu ya? Siap. Ya, hari ini akan menemani saya ngobrol-ngobrol dalam acara obrolan online Yeti Ardani. Ya, ini adalah aja diobrolin ya kan? Apa aja diobrolin ya. Ini edisi pertama kita ya Bu Yeti ya? Betul Bu Ardani. Ya, kalau saya ngobrol sama Bu Yeti itu udah sering banget gitu ya. Nah, tapi kita kali ini ingin ngobrol dengan teman-teman yang lain ya Bu Yeti ya. Teman-teman sesama kepala kantor, tapi yang perempuan ya. Soalnya ini masih bulan April ya, masih dalam suasana Hari Kartini. Nah, kita ketemu sama teman-teman kepala kantor yang perempuan dulu. Nah, ya. Yang laki-laki nanti lah ya. Ini kan kita ada di Bea Cukai ini kan ada 104 ya, kan KPPBC itu 104, ya. 5 PSO dan 3 LBC ya. Ya. Di antara 112 kantor ini 8 orang adalah kepala kantor perempuan. Makanya hari ini kita sengaja mengundang ibu-ibu yang hebat ini ya untuk pengalaman ataupun apa aja, obrolan ringan lah gitu ya Bu Ardani ya. Ya. Ini ya. Ya, yang enteng-enteng aja ya. Enteng-enteng aja. Ya. Tamu kita yang pertama kita mau perkenalkan ya dari yang paling jauh dulu ya Bu ya, dari posisi kita ya Bu ya. Yang paling jauh itu di ada dari Luwuk. Oh ya. Ada Bu dari Marlina. Luwuk. Ya, ini dari posisi kita loh ya, bukan dari yang ini gitu. Kalau lu mah deket sama Makassar gitu ya, tapi dari posisi kita di Sumatera. Yang paling jauh adalah dari kantor Luwuk. Di sini ada Bu Marlina. Apa kabar Bu Marlina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu cantik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Marlina puasanya? Masih terus ya? Ya betul banget ya. Kelihatan seger nih Mbak Marlina nih. Alhamdulillah. Karena sekarang dikelilingi oleh wanita-wanita yang luar biasa. Alhamdulillah. Gimana puasa di sana? Rame ya? Nah, kayaknya kita lanjut dulu nih Bu Ardani. Lanjut dulu ya. Ya, Bu Yeti memperkenalkan siapa nih? Sama-sama dari Sulawesi aja dulu ya. Ya. Ada Bu Eva Arifah, Kepala KPPBC Makassar. Buat Bu Eva, apa kabar Bu Eva? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yeti, Bu Ardani, dan ibu yang lain ya. Ya. Sehat ya Bu Eva? Sehat, alhamdulillah. Sehat lahir batin. Puasa gimana puasa? Masih puasa ya? Alhamdulillah, masih puasa. Insya Allah masih puasa. Oke. Biarpun puasa nggak mengurangi kegiatan ya, hari ini banyak Zoom tapi masih oke-oke aja, stamina masih terjaga nih Bu Eva nih ya.
Tetap semangat. Nanti kita tanya rahasianya apa ya, Bu Ardani. Oke. Terus yang Tadi berikutnya. dari Sulawesi udah ya Bu Yati ya? Udah, dari Sulawesi. Sekarang kita ke Pulau Kalimantan dulu ya. Nah, satu-satunya nih yang ada di Kalimantan, Ibu Indasa, Kepala KPPBC Sampit. Waduh, apa kabar Bu Indasa? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ibu-ibu cantik. Ya, Memperkenalkan Indasa, Kepala Kantor Bea Cukai Sampit KPPBC TMP C, Mbak Ardani. Sampit. Sama Alhamdulillah kita ya. Sehat. Iya, cuaca cerah di sini hari ini. Sudah beberapa hari nggak hujan ini. Panas. Oh gitu. Panas sekali biasanya ya. Kan hujan. Ya, biasanya hujan tiap hari ini. Beberapa hari ini panas, nggak ada hujan. Ya. Sampit itu di Kalimantan Tengah ya, Bu ya? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Borneo, ya. Setelah Borneo ya. Ya memang kalau di Kalimantan rata-rata panas ya cuacanya ya, Indasa. Tapi Bu Indasa ini aura semangatnya tuh sampai ke sini ya Bu Ardani ya. Iya. Jadi dari cara ini menjawabnya tuh semangat. Tetap semangat Bu Indasa. Terima kasih Mbak Yati. Kita kangen ketemu offline juga sama Bu Indasa ya. Soalnya kalau ketemu offline sama Bu Indasa tuh ngobrolnya tuh bisa rame gitu ya. Rame banget gitu. Nggak ada putusnya lah pokoknya. Ya terakhir kan di Bandung kita Mbak ketemu ya. Iya, 2019 itu ya kalau nggak salah. Lah rencana mau ketemu di Malang kapan ini? Kenapa Malang? Direncanakan. Yang kemarin kan di Pak Un itu mau di Jatim 2 katanya yang itu. Iya. Itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi lah. Iya. Nah selanjutnya kita mau kenal sama siapa lagi, Bu Yati dari Kalimantan? Udah? Dari Sumatera dulu ya, Sumatera ya. Sumatera atas apa Sumatera bawah nih? Sumatera atas dulu lah. Ada ya. Ibu Heni Kusmaryani, Kepala BLBC Medan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget. Tambah cantik sekali. Karena Bu Heni udah juga cerah nih tampilannya nih. Kan itu latar belakangnya hijau-hijau pula. Oh iya, ini kalau hijau sama kuning ciri khas Medan. Ciri khas Medan ya? Kirain kalau hijau sama kuning jadi biru karena di lab, enggak ya? Oh gitu. Sah ininya, warnanya. Kayaknya kalau di Sumatera nih banyak ya unsur warna kuning sama hijau ya, karena di Bengkulu juga sebenarnya kuning sama hijau. Iya. Karena kalau kita ke Istana Maimun ya, Istana Maimun. Gold, kuning itu dominasi warnanya. Hijau betul. Kayaknya Melayu ya. Melayu itu kayaknya arahnya warna kayak gitu ya. Warna hijau sama kuning ya. Oh iya. Ini kayaknya Bu Heni makin cerah, ini apa perawatan atau MUA-nya yang bagus nih? Rahasia Mbak. Oh gitu. Karena Nanti di kita BLBC tanya ya, punya rahasia ya. sendiri ya. Betul. Punya lab gitu. Itu jadi dari lab maksudnya. Kalau ada bahan bakunya ya. Skincare, kita kan bisa teliti dulu ini aman apa enggak. Jadi itu kan menambah kesehatan kulit Mbak. Oh gitu ya, jadi bisa milih ya. Ya betul. Nah, boleh nanti kita cek dulu deh kalau kita punya skincare yang baru, nanti kita cek dulu. Boleh. Ya. Oke. Ya, sip. Baik, yang selanjutnya kita dari Pulau Sumatera kita nyebrang lagi nih. Belum, Mas di Sumatera masih ada, Bu Ardani. Aduh, itu nggak kita simpen untuk belakangan tuh. Iya, tapi tinggal 2 soalnya. Oh gitu. Cap cip cup kembang kuncup yang mana dulu? Yang mana dulu ya, gitu. Ya. Karena disuruh pilih jadi bingung juga nih. Iya, jadi bingung juga gitu kan. Tapi kalau saya sih lebih suka nih kakak saya tuh jadi yang terakhir gitu ya. Ya. Kita ke Pulau dulu. Bali dulu. Ya, Pulau Bali. Ya, the one and only yang ada di Pulau Bali. Ini ada Ibu Kusuma Santi. Apa kabar Bu Santi? Halo. Kabar baik. Ya. Ibu-ibu cantik. Ini Ibu penggerak UMKM ya, Bu Ardani, Bu Santi ini. Iya, Denpasar. Gimana nih
kalau suasana bulan puasa di Denpasar nih, soalnya kan mayoritas kan bukan beragama Islam gitu ya Bu Santi. Mayoritas Hindu di sini memang. Jadi memang beda ya sama kayak di Jawa, kalau pas waktunya terawih atau waktunya kalau sahur kan kita pasti dengar kentongan ya. Sini sepi, tapi memang yang untuk mengobati rasa kangen masih ada tajilnya nih, masih ada kolak, masih ada bubur cenil gitu. Oh, gitu. Mengingatkan suasana di Jawa ya. Di pagi nggak kedengeran di sini. Oh gitu ya. Jadi tapi kan sebenarnya masjid juga ada gitu ya, cuman memang tidak sebanyak kalau kita ada di pulau lain gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Oke, jadi terima kasih Bu Santi. Terawih atau pas waktu sholat Id, kami juga menyediakan aula kami untuk bisa dipakai ya. Untuk dipakai ya. Karena kan sekarang protokol kesehatan otomatis masjid juga nggak boleh banyak-banyak ya masuk situ ya. Tapi kan kalau masjid di Denpasar juga kayaknya bagus itu tempatnya, aula musolanya. Iya. Cuma itu dia terbatas aja lebih luas kalau di aula. Oh, lebih luas kalau di aula ya. Jadi pesertanya lebih banyak, bisa lebih social distancing kayaknya ya. Ya, betul. Ya. Oke Bu Santi, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Bu Santi ya. Kita mau memperkenalkan satu orang lagi, siapa Bu Yeti? Ayo, dari Pulau Sumatera nih. Ini sebenarnya tempat kelahiran saya nih Bu Ardani. Oh gitu ya. Tapi nggak nyangka loh Bu Yeti lahirnya di situ. Orang tuh nebaknya bukan di situ lahirnya ya. Di mana? Palembang biasanya orang nebaknya. Ayo kita sapa dulu nih, ada Bu Esti Wiyandari. Aduh, gimana Bu Esti kabarnya? Kabar baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak nyangka ya, ternyata Bu Yeti lahirnya di Lampung. Iya, saya orang Lampung memang. Oh, berarti saya salah dulu, harusnya izin sama Bu Yeti dulu sebelum masuk ini ya. Cuman jangan ajak Yeti pakai bahasa Lampung, nggak ngerti juga. Nggak ngerti ya. Kalau saya sapa Tabik pun, masih bisa jawab nggak ya Bu Yeti? Ya itu ya, jawabnya apa ya? Lupa saya. Tabik pun kilo hijau. Iya kan? Tabik pun, jawabnya iya pun gitu. Tuh, emang ini sukunya dong yang numpang lahir di Lampung ya, tapi besarnya di Jakarta. Tahun berapa mungkin? Padahal bersertifikat loh saya Bu Ardani, kan Bapak Ibu Lampung semua. Iya, tapi nggak bisa bahasa Lampung. Ya. Ditanya Bu Esti lahir tahun berapa? Bu Esti jangan nanya di sini dong. Terakhir tahun berapa? Terakhir tahun berapa? Khasnya budek. Terakhir kemarin 2020. Oh, kan saudara masih banyak di sana. Bu oh gitu, Bu Yeti kenapa nggak ngasih tahu saya ya kalau ke Lampung? Kayaknya itu hari weekend deh. Oh gitu ya. Ikut mengganggu, juga kan ikut mengganggu kepala kantor lagi istirahat. Oh. Lagi nyetir kayak Bu Eva. Aduh. Oke Ibu-ibu. Nah kita sekarang pengen nanya nih. Sekarang ini kan sebenarnya kita pengennya tuh temanya itu memang dalam rangka Hari Kartini ya, peran perempuan di dalam karir maupun di dalam keluarga. Tapi Kak, supaya mencegah bahasan yang berat banget, kita ngomongnya yang enteng-enteng aja gitu ya, ya kan? Nah, di sini kan kepala kantor ya semuanya, itu kan pasti punya anak buah gitu kan. Selain itu juga punya keluarga di rumah. Nah, di masa pandemi ini, bagaimana menjaga kesehatan keluarga, juga menjaga kesehatan anak buah di kantor supaya kita terhindar dari pandemi yang sedang berlangsung. Atau juga setidaknya kalau sudah pernah terpapar gitu, ada anak buah sudah terpapar, menjaga supaya paparnya itu tidak lebih luas lagi gitu ya. Nah mungkin Bu Santi nih. Bu Santi gimana Bu Santi? Kan yang anak buahnya banyak nih. Gimana nih Bu Santi? Yang pasti kalau di kantor prokes harus wajib itu dilakukan, mulai dari masker, kemudian cuci tangan dan yang lainnya juga karena kita juga dituntut WFH-nya kalau di sini karena sempat di zona merah, jadi WFH-nya kurang dari WFO-nya kurang dari 50%.
Namun sebagian besar dari pegawai sini kan juga tidak bekerja di kantor. Artinya banyak sekali yang kumandah karena kami punya 33 pabrik MMA di mana tersebar di seluruh Bali yang ada. Jadi nggak begitu banyak yang ada di kantor ini. Dan setiap bulan kami adakan temu wirase. Temu wirase itu kayak apa ya, sarasehan gitu, yang isinya adalah memonitor mengenai kesehatan dari keluarga, dari pegawai dan juga keluarganya, terutama yang lagi WFH. Jadi kita tahu bagaimana kondisi pegawai tersebut dan juga kondisi keluarganya yang ada. Terus kemudian kalau memang sudah kena, ya memang kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan yang ada dan juga puskesmas. Kalau dengan dinas kesehatan udah kayak bolo banget karena kita sendiri di sini kan nangani PMI ya, yang migran Indonesia yang datang, sehingga mereka butuh kita bea cukai, kita juga butuh mereka pada saat kita mau kalau ada yang kena, dan juga PCR-nya juga harganya kalau dulu 900 kita cuma 350. Jadi gitu. Ya karena ada kerjasama itu. Jadinya itu yang kami lakukan, terutama antisipasi untuk COVID-19 ini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi jaga diri sendiri, juga jaga diri lingkungan kita gitu, jaga diri lingkungan di kantor, lingkungan itu kan lingkungan rumah juga gitu ya. Betul. Karena kalau di kantor mungkin kita bisa pantau terus, tapi kalau di rumah kita nggak tahu gitu ya. Jumlah pegawainya berapa Bu Santi semuanya? 130-an. 130 ya. Dengan jumlah sebanyak itu nggak mungkin kita 24 jaga gitu ya. Betul. Ya. Kalau Bu Esti ini juga jumlah pegawainya banyak gitu ya. Iya. Bagaimana nih Bu Esti caranya menjaga mereka supaya di masa pandemi ini tetap aman gitu Bu Esti? Oke, terima kasih Bu Dani. Kalau kami di Bandar Lampung ini mungkin bersama dengan Bu Santi ya, tipe B itu sekitar kita anggotanya 154 orang Bu Dani. Ya. 154 itu juga tersebar ya, nggak hanya di kantor tapi juga di kawasan berikat ya. Kita ada 17 kawasan berikat yang mereka itu kumanda. Nah, sebenarnya ini agak di masa pandemi ini tantangan ya bagi kita, bagi kami di sini di pelayanan, terutama di Bandar Lampung ini. Kan semua kegiatan tuh ada ya, impor, ekspor, pos, bandara, kawasan berikat, PLB, semuanya ada 8 kegiatan kepabeanan, semuanya ada di sini. Dan kita sebagai salah satu pengawasan juga, unit pengawasan selain juga pelayanan, maka kita agak berat karena kita berada di pintu gerbang perlintasan antara Jawa dengan Sumatera. Jadi semua itu lewat namanya Pelabuhan Bakau ya, mungkin Bu Yeti juga udah familiar dan mungkin juga sering lewat. Nah, tugas anggota kami di situ, terutama yang tugas pengawasan itu sangat berat. Nah, di masa pandemi ini yang jadi tantangan adalah ketika tugas itu nggak bisa dihindari, ya kan? Pandemi adalah pandemi, tapi pengawasan tetap kita harus nggak boleh loss ya, nggak boleh loss sedikit pun. Nah, cara mengatur anggota kita untuk mendeploy ke lapangan itulah yang benar-benar kita atur. Salah satu strateginya adalah dalam satu tim itu nggak boleh turun berurutan, berturut-turut gitu ya. Harus ada jedanya. Jadi supaya apa? Supaya mereka itu recover fisiknya, endurance-nya, stamina-nya itu recover. Salah satunya itu. Terus kemudian kalau tugas pelayanan terkait dengan di kantor, kami juga ada WFH, WFO. Kemudian untuk yang WFO sendiri, itu kita juga batasin pelayanan dalam artian kalau yang nggak harus datang fisik, mereka nggak perlu datang fisik, tetap kita layani secara online atau lewat grup-grup di kita gitu, kalau ada kesulitan atau apapun. Mungkin kurang lebih begitu ya terkait dengan kesehatan keluarga, terutama kami juga di sini itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi juga sangat bagus. Mereka juga support termasuk pelaksanaan vaksin ya, mereka juga sangat support kami untuk
melakukan secara massal ya seluruh Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Ya. Mungkin itu ya Bu Dani kurang lebih. Ya, terima kasih Bu Esti. Nah ini ngomong-ngomong soal vaksin tadi Bu Esti, sudah divaksin semua ya pegawainya ya Bu ya? Iya sudah, jadi untuk vaksin kami itu yang tahap pertama itu tanggal 30 Maret, terus kemudian tahap kedua nanti tanggal 28 April gitu. Itu pun juga pelaksanaannya gini Bu Dani, kita karena Pak Kakanwil itu adalah kaper ya di sini, maka beliau menginisiasi agar pelaksanaannya itu harusnya kan kita datang ke rumah sakit nih, ke rumah sakit. Nah karena kita di seluruh Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Bandar Lampung ini ada pajak, bea cukai, KPAN, semuanya itu ada 1.400-an pegawai. Nah itu kita dibagi dua itu pelaksanaannya di Aula Kanwil Pajak hari pertama, hari kedua di Aula Kanwil Perbendaraan. Nah itu juga salah satu bentuk sinergi yang bagus ya, artinya sebenarnya lingkungan kami Provinsi Pemda ya, Pemprov Lampung ini juga mendukung seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang ada di sini. Jadi 2 hari mereka ngelayanin kita itu, layanan di rumah sakit itu di close, nggak melayani umum, gitu. Seperti itu Bu Dani. Ya luar biasa ya. Kalau mbak-mbak yang lain nih, Mbak Heni, Bu Marlina, Bu Eva, kemudian Bu Indasa juga, semuanya juga sudah divaksin ya Bu Santi? Alhamdulillah sudah semuanya ya. Ya, cuma sampai juga sudah sampai yang kedua. Ya. Sudah yang kedua ya Bu Indasa ya. Sampai yang kedua ya. Bu Ardani, saya mau juga sudah yang kedua. Indasah nih. Kan tadi kan Bu Ardani udah nanya nih sama Bu Esti sama Bu Santi. Kita kan selalu nih kalau bicara tentang pemimpin perempuan ini pasti satu paket nih Bu Indasah kan. Bukan cuman di kantor tapi di rumah juga, di lingkungan sosial di rumah nih. Tapi kita bicara tentang pandemi dulu deh, mengatasi pandemi untuk diri sendiri nih Bu Indasa. Bu Indasa kan kita ini jauh nih dari home base nih. Gimana menjaga imun tuh biar tetap kuat gitu loh. Jadi tetap stabil juga tuh tugas-tugas kita di kantor. Silakan Bu Indasa. Yo, terima kasih Bu Yeti. Saya jadi pengen manggil Mbak aja, Bu Yeti ya. Kayak kebiasaan manggil Mbak. Biasa Mbak, jadi agak canggung karepku. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain, prokes tetap Bu Yeti untuk pribadi saya mungkin ya. Kebetulan Bu Yeti, saya kan anaknya 2, yang satu sudah menikah, yang satu kuliah di Malang. Terus kemudian kita tinggal berdua aja nih. Jadi kita menjaga prokesnya tinggal berdua sama ngawasi anak-anak. Itu untuk prokes sejak ada pandemi Maret 2020 ya Mbak Yeti. Saya sudah jadi ikut-ikutan jarang pulang. Dulu saya sebulan sekali pulang setelah pandemi karena tentunya kan kita mencontohi anak buah. Jadi saya awal-awal itu 3 bulan nggak pulang Mbak Yeti. Karena kan saya pulang kan nengok ibu saya yang sudah tua. Jadi kalau saya pulang, kita malah menjaga ibu saya itu yang di Maneman Mbak Yeti, karena tinggal satu aja ibu kita. Jadi di Maneman, jadi kita hanya sering-sering fit call aja ke ibu. Jadi Lebaran kemarin nggak pulang, kayaknya Lebaran ini nggak pulang lagi juga nih Mbak Yeti. Jadi kembali fit call setelah sholat Id ini ya. Nah, karena kita kan ya seperti itu, kita melarang anak buah kita untuk tidak pulang ya. Tentunya kita tidak pulang terlebih dahulu ya. Iya, mencontohi untuk kita tidak pulang juga untuk Lebaran ini. Semoga lah pandemi cepat berlalu Mbak Yeti, Bu Yeti, biar bisa cepat normal kembali kita semuanya. Itu Mbak Yeti. Terima kasih Indesa. Nah, siapa ini lagi kan nih, kalau kepala kantor itu kan pasti juga masalahnya yang dihadapi itu nggak cuman itu ya. Itu kan tadi masalah kesehatan itu sebetulnya kan tidak masuk ke dalam tusi kita ya sebetulnya ya. Tapi akhirnya karena pandemi ini itu juga menjadi hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Tetapi kan saya yakin masih banyak hal-hal teknis itu yang memang harus menjadi pusat perhatian kita untuk di kantor. Kira-kira ada nggak sih masalah-masalah sulit yang dihadapi di lapangan nih? Terutama mungkin yang di kantor-kantor besar nih, mungkin
Bu Eva. Ya. Ya. Nah, Kemudian ya nih Bu benar. Esti Apa sih tantangan terbesar untuk seorang Eva Arifah ya, sebagai kepala kantor? Silakan Bu Eva. Tantangan terbesar bagi saya sepertinya waktu awal saya dapat informasi sebagai kepala kantor Makassar, saya jujur kaget karena saya dari kantor Parepare waktu itu dengan hanya pegawai yang sekitar 50 orang dan kepala seksinya cuma 4 orang. Sekarang kepala seksi saya 12 orang. Dan saya lihat itu juga dari 12 orang itu 11 orangnya laki-laki. Saya berpikir bagaimana saya bisa memimpin mereka, bisa yang pasti bisa jadi panutan lah ya buat anak buah gitu kan. Karena yang namanya pemimpin kan nggak mungkin nggak jadi role model ya. Ya itu tantangan terbesar saya sih. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata itu bisa dilalui dengan baik. Ya. Kalau Bu Marlina, mungkin ada tantangan yang terbesarnya apa nih? Terima kasih. Aku kan kayaknya paling baru ya dari kepala kantor nih. Tapi hitungannya sudah 2 tahun ya, 2020 dan 2021 tahunnya. Kalau gitu kan kalender ya. Kalau gitu saya 3 tahun ya Bu ya. Saya 4 Mbak. Oh, langsung curcol semua. Boleh kan curcol katanya. Memang ini medianya. Jadi memang tantangan yang paling berat itu ya justru bagaimana sih mengendalikan diri atau bertindak sebagai kepala kantor. Nah, terus terang saya di sini mengidolakan beberapa teman di antara kita yang mungkin kalau saya sebut, saya boleh sebut, saya mengidolakan Bu Eva dan Ibu Santi sebagai sebagai intipan saya. Karena memang 3 bulan masa belajar ini luar biasa. Kebetulan juga saya di tempat yang jauh dan ini merupakan penempatan pertama terjauh saya selama karir saya di Bea Cukai. Jadi benar-benar sesuatu yang luar biasa tantangannya. Namun 1 bulan kemudian jadi bulan keempat saya sudah mulai bisa mengokohkan diri. Ya, bahwa saya adalah leader di sini, ditunjuk berarti ada kepercayaan baik dari atas maupun juga dari Allah tentunya saya dipercaya, ada keyakinan seperti itu. Dan tantangan-tantangan berikutnya yang mengepalai atau mendrive ya suatu organisasi ternyata memang harus menyelesaikan permasalahan dari dalam diri kita sendiri. Itu yang agak berat biasanya saya bisa curhat sama teman-teman sesama kepala seksi atau ya istilahnya kadang-kadang bisa gantian. Kamu dong yang leader sekarang atau sekarang aku yang leader lah bisa gantian. Kalau sekarang nggak ada istilah itu. Semuanya harus di pundak saya. Tentunya sekarang saya harus bisa memanage teman-teman, staf-staf, seluruh pegawai yang ada di BC Luwuk untuk menjadi suatu tim yang bagi saya tim yang dapat diandalkan. Dan alhamdulillah teman-teman di sini juga membuat saya merasa pede dan tentunya saya merasa bersyukur ada di antara kita 7 orang ini yang bisa menjadi panutan saya. Semoga berkenan menjadi panutan saya. Tepuk tangan untuk Tarik para panutan. Terima kasih Bu Marlina. Mengidolakan saya bukan apa-apa. Memang kalau idola itu rendah hati ya Bu. Memang pantas jadi idola kok Bu. Iya betul, pantas jadi idola kan. Milih idola juga pasti ada banyak pertimbangan ya Bu ya. Jadi yang sudah menjadi idola nih harusnya ada bangganya dikit gitu ya. Gak cuma dikit sih, banyak. Jadi idola tuh susah loh ya. Kayak gitu. Nah Bu Yeti tadi kalau kan kita tadi udah dengar ya dari Bu Eva tantangannya itu kan banyak kepala seksinya yang rata-rata banyak laki-laki gitu ya, Bu Eva. Iya kan? Nah kita ini kan terlahir di Bea Cukai di mana perempuan itu masih menjadi minoritas ya. Didominasi berbeda oleh dengan kaum sekarang pria ya. Ya dibandingkan dengan pegawai pria. Pegawai prianya masih sangat dominan di eranya kita. Berbeda mungkin dengan sekarang di mana pegawai
laki-laki dan perempuan itu sepertinya perbandingannya sudah hampir sama gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Nah, otomatis kita yang menjadi seorang kepala satker ini kan pegawai kita kebanyakan laki-laki ya. Katakanlah kita kepala kantor, kepala seksi kita kebanyakan laki-laki. Bagaimana cara menjaga hubungan profesional gitu ya. Menjaga hubungan profesional antara atasan dan bawahan, yang notabene bawahan kita adalah laki-laki gitu. Mungkin dari Bu Esti bisa sharing seperti apa nih? Oke, Bu Dani, kayaknya pertanyaan itu tadi dilempar lah ya, dilempar ke saya nih. Abis ini Bu Heni loh, Bu Heni belum loh. Oh iya, Bu Heni, Bu Heni. Memang benar ya, secara komposisi gitu ya, secara komposisi kita sebagai kepala satker yang membawahi anak buah itu punya sedikit, kalau saya bilang bukan kesulitan ya, unik ya, unik. Jadi ini kita sharing aja ya. Karena memang ini bukan ujian ya Bu Dani ya, bukan ujian, jadi nggak ada salah, nggak ada benar, mungkin bisa direfleksikan ke pengalaman masing-masing ya. Terus terang ketika saya hadir di sini di Bandar Lampung yang dalam tanda kutip lumayan kantor yang sebelum ada COVID termasuk zona merah ya, itu agak beda ya, bukan zona merah COVID gitu ya. Kedatangan saya ke sini itu agak diragukan gitu ya. Apakah seorang Esti ini mampu gitu ya? Perempuan, ya cewek gitu ya. Itu Bu Dani, itu harus kita terima. Bahwa kita memang secara gender, secara natural memang dipandang sebagai tidak mampu defaultnya dibanding laki-laki gitu ya. Nah, dan saya tahunya itu sebenarnya udah sekian lama di sini baru tahu ternyata awalnya itu dibilang gitu ya. Nah, terkait dengan menjaga keprofesionalan kita, terkait bagaimana kita menjaga keprofesional kita, karena kita banyak berhubungan, berinteraksi dengan kolega, pegawai laki-laki gitu ya. Yang pertama tentu kita sebagai kalau kita kebetulan muslim ya, sebagai muslimah gitu ya. Standing kita sebagai muslimah itu sudah jelas ya batasan-batasannya. Mau pimpinan, mau bawahan, kalau judulnya perempuan muslimah itu sudah jelas. Karena sebelum orang mengenal kita tentunya how we looks ya. Kita tampaknya tuh seperti apa penampakan kita. Fisik pasti orang. Gitu. Jadi bagi saya itu nonsen kalau orang itu fisik itu nggak pengaruh gitu. Karena sebelum orang ngomong, sebelum orang punya persepsi apa-apa, tahu di dalam otak atau hati kita, dia akan lihat fisik kita. Nah, fisik itu harus kita tunjang dengan attitude yang baik. Nah, attitude untuk orang itu respect ke kita, gitu. Untuk orang itu respect ke kita. Gimana caranya? Kalau saya itu kedua setelah fisik itu bicara, lisan ya. Setelah fisik itu lisan. Jadi penampilan kita juga misalkan sopan gitu ya. Apapun gitu ya, cara bicara apa semuanya sopan gitu ya. Terus kemudian attitude kita. Boleh nggak kita bercanda? Boleh, tapi sesuai dengan koridor kita ya, karena apalagi kita sebagai pimpinan. Kalau dibilang yang namanya jaim atau pencitraan itu bagi saya itu mutlak, harus. Tapi seberapa besarnya itu kita yang kontrol, kita yang manage gitu. Jadi itu kalau orang bilang orangnya jaim gitu ya, orangnya agak ini, itu memang perlu dalam sebuah kepemimpinan, itu perlu. Cuman seberapa besarnya, nah itu relatif, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Sehingga ketika kita tampil pertama kali, itulah yang jadi kunci kita untuk dinilai pertama anak buah kita. Bagaimana kita tampil pertama kali, bagaimana kita ngomong pertama kali, itu kunci. Nggak bisa kita awalnya itu misalkan kelihatannya gimana terus tiba-tiba berubah di tengah, atau awalnya kita ngomongnya gimana terus jadi tiba-tiba ini,
Itu nggak pas ya. Jadi kuncinya itu adalah di awal itu kita sudah punya standing dulu gitu. Nah itu yang membuat respect biasanya. Jadi bicara kita, attitude kita, terus kemudian pemikiran kita. Jadi pemikiran kita itu juga bisa kita deliver, kita sampaikan lewat apa? Lewat speech kita, lewat cara kita sambutan, lewat cara kita memberikan pengarahan, lewat cara kita merespon diskusi. Itu otak kita akan muncul di situ. Hati kita juga akan muncul di situ. Apakah ibu ini kejam dalam mengambil keputusan terhadap anak buahnya? Nah itu. Jadi ketiga itu. Nah kalau bagi saya untuk internal itu masih ya levelnya kalau dari 0 sampai 100 untuk internal itu masih saya nilai itu lebih mudah. Ya. Untuk menstandingkan diri kita internal itu lebih mudah karena dari awal kita di Bea Cukai orang udah tahu SD itu gimana sih standingnya gini ya kurang lebih seperti itu. Kita tinggal adjustment ketika kita jadi pimpinan satker sedikit saja gitu. Yang lebih challenging bagi saya adalah ketika menunjukkan kita itu di luar dari lingkungan kita, di luar Bea Cukai, di luar Kementerian Keuangan. Yang belum kenal kita ya? Yang belum kenal kita. Itu kuncinya. Jadi gimana orang itu mempersepsikan diri kita, itu kuncinya ya pada awal pertama. Jadi kalau kita pertama itu sowan ke misalkan ke Forkopimda ya misalkan, itu kita udah harus punya note. Kita nanti dress code-nya seperti apa, kalau seragam seperti ini, terus kemudian yang kita agendakan apa, kita udah punya note di situ. Karena dari kesan itulah mereka seterusnya dia akan meng-capture yang pertama itu. Iya. Gitu. Waduh, terima kasih Bu Esti nih kiat-kiatnya ya. Udah komplit lah ya. Komplit nih. Tapi kita pengen dari Bu Heni ya. Ya Bu Kayaknya Heni. belum ini nih tadi Ibu MUA nih. Suara saya kedengeran kan? Kedengeran. Bu Heni itu pegawai laki-lakinya lebih banyak ya Bu Heni daripada perempuan? Terima kasih Mbak Ardani, Mbak Yeti. Sebenarnya tadi udah lengkap banget tuh dari Bu Esti, ilmunya luar biasa. Kalau di BLBC kelas 2 Medan malah terbalik Mbak Yeti. Kita di sini lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Ya. Ada ya kantor Bea Cukai yang lebih banyak perempuannya ya? Iya, kita ini lebih kurang 56%-nya perempuan, laki-lakinya 44%. Dan 90% itu milenial. Jadi kalau saya ini yang 10%-nya lah nih. 5%. Tapi Bu Heni kelihatan kayak milenial kok. 10%-nya ini pejabat strukturalnya gitu. Jadi kebetulan di BLBC Medan kebetulan saya yang pertama menjabat kepala BLBC Medan perempuan ya. Selain Bu Santi yang di Surabaya kemarin ya Bu Santi ya. Ya memang kita walaupun pegawainya di BLBC Jakarta juga lebih banyak perempuan, mungkin Surabaya juga seperti itu. Tapi untuk pemimpin di BLBC masih minim diduduki oleh perempuan. Insya Allah berikutnya perempuan-perempuan di Bea Cukai bisa menduduki kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Jadi dengan 90% milenial dan jumlah perempuan yang lebih banyak, sebenarnya ini agak lebih unik ya, karena anggota saya yang perempuan milenial itu kan ibaratnya umur yang pada masa memasuki berkeluarga gitu loh Mbak. Jadi teman-teman yang cuti melahirkan, kemudian cuti ya terkait dengan keluarga itu lebih banyak. Jadi kami di sini bagaimana bisa mengelola SDM karena di sini kami adalah melakukan pengujian dan identifikasi barang. Jadi agar TUSI tidak terbengkalai, jadi kita bisa mengatur yang cuti melahirkan bisa kita ganti dengan teman-teman yang lain. Kita di sini juga tersebar di seluruh Pulau Sumatera, ada 10 satpel, termasuk yang di tempatnya Bu Esti di Lampung, kami
anggota di sana ya Bu Esti ya. Ya banyak ceweknya juga tuh Bu. Nah iya, karena kita di sini perempuan yang banyak, cantik-cantik, seperti kabalainya gitu kan. Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan kami walaupun banyak perempuan, tapi tidak semata-mata kegiatan hanya yang berkaitan dengan keperempuanan, misalnya masak-memasak atau beauty class. Walaupun ada, tapi kita juga tetap bersinergi dengan para bapak-bapak ini seperti itu. Kita bikin band, kita adakan kegiatan-kegiatan yang bisa guyup lah antara perempuan dan laki-laki. Jadi kami di sini tidak membedakan walaupun TUSI karena kami kan di sini 24 jam ya pelayanannya 24 jam 7 hari, apalagi kalau ada teman-teman dari kantor pelayanan yang mau menguji NPP itu kan on time ya harus segera melakukan pengujian. Jadi event itu perempuan kalau Sabtu atau Minggu atau malam dikontak oleh teman-teman di kantor itu harus bisa datang ke kantor untuk melakukan pengujian. Kayak kemarin kita bersinergi dengan Lantamal itu sabu-sabu lebih kurang 80 kg ya ada di banyak banget. Ya, di Detik kalau nggak salah. Jadi itu hari Sabtu atau Minggu ya sampai malam kita melakukan pengujian karena sangat banyak dan paket-paketnya banyak. Nah, jadi untuk perempuan maupun laki-laki TUSI tetap kami jalankan, event itu hari Minggu atau apa, tapi tetap fleksibel ya disesuaikan kalau teman-teman ternyata berhalangan atau ada kegiatan bisa digantikan teman yang lain. Demikian Mbak Ardani dan Mbak Yeti sekilas. Terima kasih laporannya dari Medan. Luar biasa. Luar biasa. Boleh tuh ditampilin band wanitanya tuh BLBC Medan. Nah, tuh ada tantangan dari Makassar. Siap. Next ya. Next boleh. Berarti next yang nyanyi Bu Heni ya, Bu Heni ya, didampingi vokalisnya. oleh bandnya dari BLBC Medan gitu ya. Setuju. Kalau band cowok yang Band cowok pegang instrumen alatnya, tapi yang nyanyi yang cewek. Waduh, Bu Heni ini yang nyanyi ya, vokalisnya. Waduh, Bu Heni selamat nih. Jangan terkabur semua. Bu Ardani, kayaknya ini pertanyaan satu lagi kita yang tadi masih boleh ya Bu Ardani sebelum kita boleh main ya. Ya. Ini kita mau yang dengar. ini yang bawahan cowok. Ya. Kalau saya di sini mungkin sangat berbeda dengan Bu Esti ya. Kalau saya tuh nggak ada jaim-jaimnya sama anak buah. Jadi kalau saya di sini membuat kantor adalah keluarga, sehingga siapapun juga bisa bicara dengan saya kapanpun juga. Karena saya selalu bilang bahwa saya datang paling pagi dan saya pulang paling malam. Jadi pada saat setelah pulang kantor, monggo silahkan. Pas jam kantor asalkan tidak dalam rapat juga silahkan untuk curhat ataupun untuk konsultasi apapun juga. Bahkan ada kakak kelas cowok pun dia curhat gitu ya sampai nangis-nangis. Kalau tadi mungkin boleh ditanyakan apa sih masalah yang paling susah adalah masalah kalau pegawai kita punya masalah keluarga. Karena apa ya, sebetulnya itu privasi. Ya. Tetapi dia sendiri memendamnya sendiri pun nggak kuat sehingga akhirnya dia mencoba untuk bicara. Tapi kita juga harus melakukannya secara profesional. Jadi bagaimana kita mengupayakan supaya keluarga itu tetap utuh. Ya. Itu yang memang yang paling utama yang harus kita lakukan. Karena kita sendiri nggak mau ya kalau umpamanya ada masalah dengan keluarga kita. Jadi kita coba menempatkan mereka-mereka itu untuk juga bisa mempertahankan keluarganya gitu. Kalau yang kemarin sempat curhat-curhat ke saya. Dan anak-anak pun, mohon maaf nih Bu Heni, anak-anak BPIB pun sampai sekarang masih suka curhat Bu. Kadang-kadang telepon, kadang-kadang datang langsung ke sini, tahu mencungul. Gitu. Buat saya sih nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Surabaya dekat ya Bu Santi ya. Betul kan ada BLBC laboratorium BC Ngurah Rai. Kita juga sering tahu-tahu ke sini. Jadi saya juga senang kalau ngajak buka bersama bareng sama mereka gitu sambil bernostalgia kemarin. Kita bekerja sama dengan mereka. Tapi memang yang harus ditunjukkan bahwa kita tegas dalam mengambil keputusan, dalam memimpin kantor ini. Jadi mereka juga akan tahu bagaimana
si ibu ini akan marah apabila kinerjanya tidak bagus. Jadi mereka tetap komit terhadap kinerjanya walaupun ini adalah ibu saya. Ini ibu saya, tapi saya juga harus menunjukkan bahwa saya komit terhadap kinerja yang ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kalau di Bea Cukai Denpasar. Bea Cukai Denpasar ya. Yeti dan Bu Ardani. Bu Santi. Ya, Bu menarik ya Bu Ardani. Menarik. Apa namanya tadi ada fase-fase di mana di awal-awal itu mungkin kita dipandang sebelah mata karena pemimpin perempuan, tapi pada akhirnya kita bisa membuktikan mereka juga bisa bilang wah ini memang pantas jadi pemimpin saya, seperti itu ya kalau kita lihat dari pengalaman ibu-ibu yang ada di sini. Ini selanjutnya nih mau nanya apa lagi nih? Mungkin boleh tambahan satu lagi. Ya. Sebagai kepala kantor, kita tahu bahwa di Bea Cukai tekanan dari pihak-pihak luar itu sangat besar, sangat tinggi. Bagaimana seorang wanita bisa menghadapi tekanan tersebut, gitu ya? Kalau sebetulnya kalau saya, begitu saya sudah ditunjuk untuk menjabat sebagai kepala kantor, saya harus total football. Artinya saya serahkan bahkan sampai jiwa raga saya untuk Bea Cukai. Kadang-kadang yang sulit adalah jika keluarga kita yang diintimidasi. Jadi pernah sampai anak saya itu ditabrak gitu ya, kemudian yang nabrak langsung lari. Tapi memang integritas tetap harus ditegakkan. Artinya jangan letoy karena itu. Tapi kita juga tetap harus menjaga keluarga kita. Jadi saya juga sampaikan ke ART saya dan juga kepada anak saya agar hati-hati sekali sekarang ini, apalagi mama jadi kepala kantor. Jadi jangan sembarangan pergi-pergi juga, harus diawasi juga. Tapi jangan juga membuat anak itu menjadi ketakutan juga. Jadi kita juga bagaimana caranya kita juga menjelaskan ke anak kita supaya dia juga tetap bisa ke sekolah waktu sebelum pandemi dengan tenang, tetapi tetap mengedepankan kehati-hatian gitu. Dan dari kitanya sendiri jangan gentar, gitu. Tetap maju terus pantang mundur gitu ya, supaya mereka juga tahu bahwa Bea Cukai nggak main-main sekarang gitu. Mungkin tambahan sedikit itu. Ya, luar biasa ya, Bu Yeti ya. Jadi pengen nanya lebih lanjut nih ya, gitu ya. Kalau tadi kan peranannya sebagai seorang pegawai wanita karir gitu ya. Kemudian juga kita juga punya keluarga. Di samping itu kita juga punya lingkungan masyarakat sendiri gitu ya. Yang kadang-kadang menuntut kalau zaman sekarang sih mungkin arisan di RT jelas kita mungkin nggak bisa ikut gitu kan ya. Tetapi tetap tuntutan kita sebagai warga masyarakat itu tetap ada. Nah, kemudian saya ingin tanya kepada ibu-ibu yang ada di sini nih. Antara karir, kemudian keluarga, peran kita di lingkungan sosial masyarakat, itu bagaimana cara kita membaginya? Apa yang menjadi prioritas kita? Nah, mungkin kita dari yang paling senior dulu nih, Ibu Indasah, yang putra-putrinya sudah beranjak dewasa nih. Prioritasnya apa nih, Bu Indasah? Jadi senang ya disebut senior ya. Karena kalau disebut tua seneng beneran loh, seneng beneran. Memang paling tua ini, angkatan paling tua. Terima kasih Bu Ardani. Ya. Kalau membagi antara penting mana karir dan keluarga, kalau saya dua-duanya penting. Saya setuju dengan pendapat Bu Santi tadi. Jadi ketika kita ditunjuk sebagai kepala kantor, kita sudah benar-benar menyerahkan jiwa raga kita untuk DJBJ, untuk kantor Bea Cukai yang kita pimpin. Seperti itu. Jadi intinya mungkin komunikasi Mbak Dani, Ibu Dani ya. Jadi komunikasi antara kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kebetulan anak-anak saya sudah mandiri semua, jadi tinggal saya dengan suami. Jadi intinya adalah komunikasi. Bagaimana peran dua-duanya itu bisa terlaksana dengan seiring, dengan sejalan, Bu Dani. Jadi untuk urusan keluarga, kalau ternyata memang ada yang perlu kita diskusikan dengan pasangan kita. Kalau urusan kantor, ya tetap saya juga prioritas itu. Ya. Itu mungkin Bu Ardani. Jadi seiring ya, seiring dua-duanya jalan ya. Seiring, dua-duanya penting. Karena kan kita kan memang kalau dari segi agama kita sudah digaji oleh negara. Jadi kalau sudah digaji itu hukumnya wajib kita bekerja. Hukumnya wajib kita bekerja. Nah, kalau sebagai perempuan, kita istri dari seorang suami ya, kita juga wajib berbakti dengan suami. Sejalan itu artinya. Ketika kita di kantor sebagai kepala kantor dengan ya kekuasaan sebagai kepala kantor. Ketika kita pulang ke rumah, tetap
kita bikin kopi untuk suami, kita masak untuk suami, kita bersih-bersih tetap nyapu kadang-kadang. Itu Bu Ardhani. Pokoknya all round ya semuanya. All round pokoknya. Memang perempuan memang harus hebat. Perempuan itu harus hebat, harus perkasa. Bu Indasa nih, Bu Ardhani ya, kalau saya lihat happy terus loh. Kan saya suka lihat medsosnya tuh Bu Indasa. Ini apa banyak gitu yang dilakukan di sana tuh kayaknya happy aja. Iya. Nggak ada beban gitu. Nanam porang ya kalau nggak salah ya. Sampai nanam porang pula di sana ya. Bukan anggrek, kan kemarin porang. Itu, Bu Yeti. Kemarin kan Banjar sudah ekspor perdana umbi porang. Ya. Di Sampit ini sedang kemarin panen perdana itu ada 10 hektar itu porang, dan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Sampit ini sedang menggerakkan para petani untuk menanam porang. Walaupun mungkin sebenarnya porang ini kan sudah dari 2 tahun lalu ini booming ini sebenarnya. Ya. Jadi ini Sampit sedang merintis, kemarin mendatangkan juga pakar porang dari Madiun, si Pak Idi porang itu kan. Semoga kita kan kalau saya dari sisi kemarin undangan panen porang itu Sabtu jam 12 siang itu Bu Yeti. Yeah. Saya bayangin bulan puasa jam 12 siang. Dia sama emak langsung, wah bagaimana nih melindungi pipi saya. Langsung telepon Bu Heni dong. Pakai skincare apa nih? Saya belum tahu ini. Habis ini anti meleleh. Jadi bagaimana melindungi pipi saya? Saya pakai apa nih jam 12 yang ter. Terus di Sampit ini kan memang panas kondisinya. Oh, iya. Jelas ladang porang itu di tengah, kalau orang Jawa di tengah oro-oro itu. Memang panas, tidak ada naungan pohon besar, tidak ada. Ya tetap jalan. Kita untuk panen porang, mensupport. Kebetulan Bupati dan Wabubnya itu hadir semua, jadi kita senang. Saya kan menerangkannya dari sisi bea cukai. Jadi kalau ternyata memang sudah bisa panen banyak itu kan, saya bisa memberikan nasihat untuk bisa mengekspor porang itu dari Sampit. Ya, itu mungkin. Ya. Nah, kita pengen dengar juga ya Bu Yeti ya, kita pengen dengar dari Bu Marlina nih, apa yang menjadi prioritas nih antara karir, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat nih. Prioritasnya apa nih Bu Marlina? Iya, terima kasih. Sebenarnya sih hampir sama dengan Bu Santi, bahwa pada suatu saat kita juga harus berperan sebagai ibu, suatu saat juga seperti Bu Iin juga begitu di rumah istilahnya kita pakai PDH ya, pakaian dinas hariannya di daster gitu ya, PHD lah sebenarnya. Nah begitu kita mengganti uniform kita, kadang otomatis otak kita juga mengikuti. Di kantor ya saya kepala kantor, tentu tetap tegas, tentu tetap dengan sifat keibuan saya. Tetapi ya begitu di rumah, kebetulan kan suami juga sudah gabung juga ke Luwuk, alhamdulillah sudah gabung, ya kembali lagi ke peran internalnya. Karena juga saya juga punya anak 2 dan kebetulan berkumpul juga di Luwuk saat ini sambil menunggu keberangkatan mereka kembali ke Malaysia. Jadi sekarang saya berperan sebagai bunda, juga sebagai anak, karena emak saya di Jakarta juga nanya-nanyain juga nih Lebaran ini tidak pulang. Jadi banyak sekali yang prioritas-prioritas yang memang harus kita peran-peran yang harus kita prioritaskan di saat tertentu. Dan mungkin juga saya lebih karakter saya itu lebih suka membentuk tim. Jadi di keluarga pun saya membentuk tim. Siapa yang tugas nyiapin makan malam, saya udah nggak mau tahu lah gitu. Karena kebetulan kalau kerjaan di kantor kan juga udah cukup menyita perhatian ya. Jadi anak perempuan saya yang bertugas. Bahkan yang anak lakinya juga udah angkat jemuran, saya udah nggak mau tahu. Gitu. Artinya mereka sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sekaligus mendidik juga kalau anak laki itu tidak hanya pekerjaannya di luar gitu. Artinya pekerjaan-pekerjaan domestik saya juga membelajarkan dia bahwa nanti dia barangkali menjadi suami dari seorang perempuan yang berumah tangga. Sementara yang perempuan pun juga saya ajarkan juga bahwa kita juga bukan perempuan domestik. Gitu. Artinya kita harus siap-siap juga untuk berkarya di luar dan tentunya kita bisa memberikan dharma bakti yang terbaik. Jadi kalau prioritas sih saya naik turun gitu sesuai dengan kadang-kadang satu hari lagi enak-enaknya ini lagi apa istilahnya saya suka bertanam ya walaupun tanamannya hanya sekedar cabai dan tomat, lagi urak-urak tanah itu tiba-tiba ditelepon Bu ada tangkepan gitu. Udah set kayak Power Ranger gitu. Segera berganti peran, segera ganti baju, set datang ke kantor tuh udah
Marlina yang tadi lagi urak-urak tanaman kemana ya? Karena kita udah langsung berubah menyesuaikan bahwa ini yang dihadapin tangkepan nih, udah langsung telepon sana telepon sini, koordinasi Polres, koordinasi dengan aparat setempat, itu udah kadang-kadang saya ketawa gitu. Marlina yang tadi lagi urak-urak tanaman tuh udah langsung berubah perannya. Jadi memang harus ini ya, harus prioritas itu menurut saya harus disesuaikan dengan tempat. Dan mungkin satu sikap saya, kalau misalnya saya lagi di kantor, ya saya full di kantor, nggak pernah lagi ngurusin urusan yang lainnya. Begitu juga di rumah. Kalau lagi di rumah, kadang-kadang saya juga ingin meletakkan porsi pekerjaan kantor cukup di kantor selama tidak ada yang sangat urgent. Saya berusaha, ya kalau di rumah, seorang Marlina yang ibu rumah tangga, sementara kalau di kantor, kembali menjadi berperan sebagai seorang kepala kantor dari BC Luwu. Demikian Mbak Ardani, Mbak Yeti. Ya. Luar biasa ya Bu Yeti. Satu lagi, kita berikan kepada siapa nih pertanyaannya Bu Yeti? Kita pertanyaan selanjutnya atau langsung pertanyaan yang sama untuk orang yang berbeda? Ingin dengar satu lagi aja ya. Dengar satu lagi ya. Tadi ya. Bu Eva ya, yang belum ya. Ya, Bu Eva. Oke. Terima kasih Bu Yeti, Bu Ardani. Saya kira sama saja dengan ibu-ibu yang tadi ya. Bu Yeti, Bu Inasa, Bu Marlina, Bu Santi. Kalau menurut saya semua prioritas tergantung dari waktu dan tempatnya. Jadi ya tadi juga sudah disampaikan panjang lebar teman-teman. Kalau di kantor kita sebagai ibu dari semua pegawai. Tapi kalau di rumah kita sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita. Jadi pada saat kita di kantor ya kita menjadi kepala satker, kita menjadi manajer dari semua pegawai mulai dari seksi, pejabat fungsional dan pelaksana, dan kita tetap harus tegas tapi lembut, tetap ada sisi keibuannya tetap ada ya, tapi bukan berarti lembut itu lembek ya. Kita tetap harus kalau aturannya seperti ini ya kita tegakkan seperti itu, tapi memang ada kebijakan yang tidak menyalahi aturan. Dan kalau di rumah, yang pasti kita minta dukungan sama keluarga, sama suami, sama anak. Kalau misalnya di hari Sabtu atau hari Minggu kita lagi asik-asik di rumah dengan keluarga, tiba-tiba ada kegiatan kantor yang harus dikerjakan, ya kita sampaikan dan kita berubah seperti Power Ranger yang dibilang Bu Marlina tadi ya. Kita langsung tiba-tiba berubah. Yang pink apa yang kuning? Yang kuning aja. Kan berubah jadi ini ya, Wonder Woman ya. Jadi Wonder Woman. Dan salah satunya yang kemarin nyetir itu karena kegiatan ibu-ibu, kegiatan rumah sih sebenarnya. Suami lagi ada pekerjaan, anak-anak lagi asik ya, mau nggak mau saya harus keluar, berubah jadi sopir gitu kan. Jadi perempuan itu bisa jadi luar apa biasa saja. ya. Jadi apa saja ya. Jadi apa saja itu. Ya, kalau di kantor itu kita disopirin, tapi kalau di rumah itu kita bisa jadi sopir sendiri. Iya. Saya kira itu saja cukup dari saya. Iya. Makasih Bu Eva. Bu Ardani, kebayang nggak sih ya kalau kita ini ya kepala kantor perempuan, pernah nggak ya tuh terbersit, kita aja bisa. Jadi tuntutan kita ke anak buah itu pasti lebih banyak lagi. Yang laki-laki harusnya lebih bisa gitu. Ini yang jauh-jauh juga nih dalam hal soal pulang nih. Kadang-kadang kan kita suka menuntut, loh saya aja yang perempuan bisa di sini, kenapa kamu sering pulang kan? Ya, tapi itu nanti saja mungkin ya dibahas di lain kesempatan ya. Karena ternyata banyak yang harus kita selesaikan nih. Masih banyak yang harus dikulik nih dari ibu-ibu ini soalnya. Nah, Bu Yeti mungkin ini pertanyaan kita yang terakhir ya. Ya, yang terakhir ya. Ya, ini kan kita udah dengar banyak banget nih dari ibu-ibu yang ada di sini. Nah, kita pengen dengar satu persatu nih. Kiat-kiatnya sehingga bisa sampai pada titik ini. Dari mulai mungkin dulu ya meniti karirnya tuh seperti apa, kiat apa yang paling dipegang sampai dengan sekarang, dan juga pesan-pesan dari ibu-ibu semua untuk para generasi milenial, ya kan? Karena sekarang kan betul makin banyak ya anak milenial ya.
Karena kan pasti ibu-ibu di sini kan pasti diidolakan lah, paling nggak pasti ada di antara pegawai milenial yang mempunyai kekaguman ibu-ibu ini bisa sampai tahap ini di sini. Barangkali ada pesan ya untuk mereka ya, apa sih yang mereka harus punya gitu, apa sih yang bisa menyebabkan ibu-ibu sekarang ada di dalam posisi seperti ini. Kita mulai dari siapa nih Bu Ardani? Ya, karena mengingat generasi muda Bea Cukai ini sekarang juga banyak sekali perempuannya, yang otomatis pasti persaingannya itu juga lebih tinggi lagi ya dibandingkan dengan generasi kita dulu gitu ya, yang mayoritas masih laki-laki. Nah, mungkin kita mulai absen nih ya, Bu Yati, mulai ngabsen nih, karena harus satu persatu nih kiat-kiatnya. Harus satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, dari Bu Esti, apa kiat-kiatnya, kemudian pesan-pesan untuk generasi milenial. Dekat dari kita ya. Oke, Bu Dani dan juga Bu Yeti, ini milenial ini memang ini ya mendominasi ya saat ini dari segi jumlah dan juga penempatan. Mereka juga kayaknya penempatannya juga udah merata juga ya di semua kantor juga ada gitu ya. Jadi pertanyaan apa tadi? Kiat-kiat ya Bu Dani ya? Kiat sama pesan-pesannya Bu, untuk mereka bisa Ibu Esti, pesan-pesan untuk generasi milenial. Jadi gini, kalau milenial itu kan beda generasi banget dengan kita ya, baik cara komunikasi, pemikiran, dan juga cara kerja gitu ya. Kalau dulu masa saya lah ya, kan saya juga termasuk senior tadi di bawahnya Bu. Kita itu kalau dipanggil atau diajak ngomong nggak ngeliatin gitu ya, kan kita tersinggung ya, kayak orang ini kok nggak respect banget ya, dipanggil nggak ini gitu ya. Tapi kalau bagi generasi mereka, yang penting what's the point, I get your point. Mereka kan yang penting itu, I get your point gitu, nggak penting urusan itu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Mereka boleh saja berpredikat milenial dengan segala stylenya yang kita pahami. Tapi begitu masuk ke ranah kedinasan, apalagi kita semi militer, kalian semua juga harus sama dalam hal sikap. Jadi kalau anak buah kita dipanggil nggak dengerin, ya kita jewer, kan gitu. Ini kantor loh, gitu. Aku tahu kamu milenial, tapi ini kantor, kan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Ini kita harus engage dengan mereka. Cara komunikasinya itu kita harus engage dengan mereka. Jadi salah satu cerita ini aja ya, pengalaman. Saya bingung itu mengkomunikasikan dengan mereka ya di awal-awal. Akhirnya saya bikin program yang namanya millennial night lah ya. Saya kumpulin semua di rumah dinas saya yang anak-anak milenial itu. Kemudian saya bikin acara yang santai, nggak ada catering acaranya. Mereka pesan makanannya lewat GoFood semuanya. Sepakat. Ini saya memasukin dunia mereka loh ya. Ayo pesan makan. Yang dipesan apa? Boba, ya kan? Makanannya yang dipesan sihlin gitu ya. Terus makanannya gitu-gitu aja, nggak ada dia makan pisang goreng, itu nggak ada dia pesan nasi capcay, itu nggak ada. Saya perhatiin aja semuanya. Jadi saya harus engage dengan mereka dulu. Kalau mereka udah engage dengan kita, kemudian baru saya jalankan komunikasinya, gitu ya. Jadi tips bagi kita sebagai pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Caranya gimana? Ya kita harus masukin ke dunia mereka dulu untuk bisa ngeblend dulu, baru kita komunikasi. Nah, pesan-pesannya terhadap generasi milenial ini, karena walaupun mereka milenial, tapi tetap kita masuk ke dinasan. Ya mereka harus menerapkan tata cara kedinasan, termasuk beberapa yang pernah dikomplain ya di kantor pusat, waktu Pak Dirjen di lift, satu lift dengan beliau, anak milenial itu dengan santainya dia bawa backpack gitu kan, dia masih pakai handphone gitu ya, kan tersinggung ya. Nah kayak gitu-gitu, walaupun dia milenial itu tetap judulnya nggak bisa. Nah kita harus kita luruskan, jadi sehingga mereka itu tahu tempatnya, kapan mereka itu harus bersikap kedinasan dengan segala rentetannya ya, aturannya. Kapan mereka ada di dunianya sehingga bebas dia menjadi diri sendiri gitu ya, dengan temennya, dengan apa gitu. Nah, itu kita harus sampaikan. Jadi mereka harus kita komunikasikan dengan. Terus kemudian ini Bu Dani, ada ya fenomena kalau sekarang ini kayak lintas instansi ya.
Jadi kayak biro, contohnya biro komunikasi di Kementerian Keuangan ya, di bawah Sekjen itu kan membuka lowongan ya untuk pelaksana. Untuk pelaksana. Bisa ditebak nggak? Pelaksana yang bagian mau bergeser sana itu pasti golongan milenial. Nggak mungkin pelaksana golongan kita itu yang mau geser ke sana. Jadi artinya mereka itu untuk berpindah itu it's nothing gitu loh, easy, it's very easy. Dia nggak punya apa ya, kalau dulu dibilang kayak jiwa korps ya. Korpsnya itu kalau menurut saya itu kurang. Jadi mereka kayak gini, kayak pegawai saya di Lampung. Di Lampung udah lama, terus dia pengen pindah ke Jakarta tapi nggak pindah-pindah. Akhirnya gimana caranya pindah? Ya pemikirannya tuh sebatas itu gitu loh. Jadi mereka itu kurang kurang korps ya, jiwa korpsnya kurang gitu ya. Itu bagaimana kita menanamkan itu ke mereka. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah komit ke bea cukai, itu harus loyal bagi saya. Berpindah-pindah itu oke. Toh pimpinan kita juga di level atas juga pindah, it's okay. Tapi itu di level mana? Kalau menurut saya itu ya. Kalau level bawah masih suka pindah-pindah itu kita agak kurang nyaman ya terus terang. Karena apa? Karena sebenarnya kebijakan itu yang boleh bergeser-geser itu eselon 3 ke atas yang porsi teknisnya itu kecil gitu ya. Lebih ke manajerial, politis, bla 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 gitu ya. Jadi kalau menurut mereka karena mereka itu kurang loyal ya, kita harus membuat mereka itu loyal gitu ya pemikirannya. Terus kemudian kalau tentang kreatif, inovasi, hal-hal yang kayak gitu mereka rata-rata lebih ya, mereka punya nilai lebih dari kita. Nah itulah yang kemudian kita sebagai pemimpin harus bisa menghimpun resource dia, kelebihan dia itu dalam kerangka kantor ini, di JBC ini. Kalian bikin apa? Gitu kan? Nah itu yang harus kita dorong di situ. Jadi setidak-tidaknya tadi harus ada 3 hal ya, komunikasi, loyalitas, dan kemudian menghimpun mereka itu untuk untuk tujuan atau kebaikan direktorat. Itu Bu Dani kurang lebih. Terima kasih Bu Esti. Nah selanjutnya siapa Bu Yeti? Selanjutnya Bu Heni ya. Bu Heni ya. Bu Heni dong. Uni. Sumatera dulu, Sumatera. Oke, terima kasih. Sampai lupa tadi pertanyaannya. Kiat-kiat dengan pesan-pesan untuk generasi milenial, Bu Heni. Oke, tips sama itu ya, pesan-pesan untuk generasi milenial. Kalau tips untuk kita tetap bisa berkontribusi di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya saya sekarang di BLBJ kelas 2 Medan, adalah bekerja cerdas karena kalau di kelas 2 Medan ya memang tantangannya perkembangan teknologi, komoditi, jadi mesti berinovasi terhadap komoditi, pengujian komoditi yang terbaru. Mungkin itu secara garis besarnya ya. Kalau untuk tips untuk milenial, kalau milenial itu umurnya kan kalau di tempat saya itu masih ada yang umur yang 20 tahun, baru lulus kemarin, CPNS, baru dilantik PNS, jadi seperti ponakan lah gitu ya, karena masih kalau kita berkomunikasi dengan mereka, jadi kita memposisikan diri kita seperti milenial juga biar bahasanya nyambung. Kalau kita walaupun kita pimpinan harus tegas di kantor, tapi kita harus mencari jalan kira-kira hal apa yang cara apa yang bisa mereka terima gitu. Kayaknya misalnya kayak gini. Seperti tadi Bu Esti. Kalau Bu Esti kan ngundang ke rumah gitu ya. Kebetulan rumah dinas saya kecil. Jadi kalau ngundang teman-teman milenial yang 90% itu kayaknya nggak cukup Bu Esti. Jadi biasanya karena di kantor saya itu lumayan luas, kemudian di tengah-tengah laboratorium itu kita punya taman terbuka. Jadi biasanya kalau apalagi sebelum pandemi nih, setelah pandemi juga kita adakan, tapi dengan prokes.
Kita jadi sering kumpul habis Jumat sore gitu, kita kumpul di situ, kita berbincang-bincang, kita pancing kira-kira persoalan apa yang mereka hadapi, bukan hanya di kantor tapi juga di lingkungan rumah, pergaulan, karena umumnya teman-teman milenial ini masih baper kayaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ibaratnya patah hati lah, ngejar cewek nggak berhasil, itu terkadang kelihatan gitu loh di kantor. Saya juga kadang kan suka nguping-nguping gitu, oh nih anak dicek ini sama temen-temennya gitu, oh berarti dia ada persoalan. Biasanya kita pancing-pancing, jadi guyup lah, mereka terbuka, jadi mereka bisa bekerja itu dengan bahagia. Sekarang ini kan konsepnya kayak gitu kan, kita bekerja dengan bahagia, tidak stres seperti itu, meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita juga. Itu yang pertama, karena tadi juga kan kita komunikasi nih, jadi kita melevelkan bahasa salah dengan mereka, walaupun kita juga tetap harus memposisikan bahwa kita leader dan pimpinan di kantor kayak gitu. Kalau saya sih terbuka aja, ngobrolnya fun, kita mengarahkan solusi, memberikan solusi, tapi nggak kelihatan ngajarin lah kayak mau didikte ya kalau teman-teman milenial ini. Terus gini juga, untuk teman-teman milenial, mereka ini umur 20 tahun, sudah pegang gaji besar, dapat dapat premi. Nah, biasanya tuh saya selalu coba kelola keuangan kalian, investasi yang baru nih, keluaran baru biasanya tuh berbondong-bondong tuh pada beli, entah 10 juta, 15 juta, kayaknya udah merem tuh mereka ya. Nah itu biasanya saya ingetin gitu, boleh sekali-kali kita menservis diri kita, memberi hadiah untuk diri kita, tapi karena mereka belum berkeluarga, memiliki salary yang pemasukan yang tinggi, saya himbau, saya minta mereka untuk mengelola keuangannya, berinvestasi, entah mungkin punya kendaraan atau punya rumah. Mungkin itu kalau untuk saya, Mbak Ardani dan Yeti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Jadi Mbak Heni nih, Bu Heni ya. Oke. Selanjutnya apa nih? Lebih spesifik lagi ya, barangkali bagaimana sih supaya bisa menjadi ibu-ibu seperti yang ada jadi bintang tamu hari ini ya. Bu Indasa, Bu Santi, Bu Indasa. Perjalanannya gitu ya Bu Yeti ya. Iya. Perjalanan mulai dari biar mereka tuh meniti juga, karir lah ya. Tahu apa sih yang harus saya miliki dari sekarang gitu untuk kedepannya bisa seperti idola mereka ini. Bu Indasa. Bu Indasa, terima kasih Bu Heti. Iya. Saya juga gitu tadi, mendengarkan Bu Esti bercerita yang sangat lengkap, jadi terus lupa. Tadi pertanyaannya, Bu Ardani apa ya? Bu Indasah, kita pengen tahu nih kiat-kiatnya Bu Indasah nih, meniti karir di Bea Cukai seperti apa, kemudian pesan-pesan untuk generasi milenial Bu, terutama yang perempuan ya. Ya. Terima kasih Mbak Ardani. Ya, mungkin kalau saya kan sebenarnya hidup saya itu mengalir saja. Saya pernah dikritik itu, mengalir seperti air. Mengalir seperti air itu berarti ke tempat yang rendah itu. Tidak ada usaha, tidak ada biar bisa. Kalau air kan selalu ke tempat rendah. Nah, kalau ada halangan terus tidak bisa mengalir kan berarti diem. Tapi saya memang hidup saya memang mengalir saja, tidak ada kiat khusus, Mbak. Hanya memang kita kan mungkin kita semua sini kan yang dari D3 ya kebanyakan dari teman-teman dari D3 Prodip dulu ya. Jadi memang meniti karirnya dari pelaksana. Saya mulai dari pelaksana di kantor pusat, kemudian pernah ke Tanjung Priok, kemudian ke kantor pusat lagi, kemudian alhamdulillah mungkin tidak semua bisa merasakan seperti yang saya rasakan ya. Saya mulai pelaksana sampai kepala seksi itu promosinya di Kediri, alhamdulillah.
Luar biasa. Jadi iya, sempat ada omongan kalau nama saya sudah nggak ada di kantor pusat, sudah dicoret. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi, hanya di pusat saja. Jadi saya pelaksana di Kediri 18 tahun, kemudian diangkat Kasubsi di Kediri, kemudian dicopot Kasubsi jadi Korlak, diangkat lagi jadi Kasubsi, kemudian jadi Kepala Seksi, Alhamdulillah semuanya di Kediri. Sehingga saya bisa relatif bisa mendidik anak-anak saya itu sampai mandiri itu di kota kecil Kediri yang kalau saya siang itu saya bisa pulang. Ketika saya melahirkan anak kedua itu bahkan saya jam 9 itu saya pulang ngasih ASI. Dan kepala kantor sudah tahu saya izin kepala kantor saya. Saya jam 9 pulang ngasih ASI, nanti balik lagi, siang saya pulang. Jadi ngirit, tidak beli susu formula itu. Jadi kemudian baru pindah ke kantor Bea Cukai Malang. Ketika pindah ke Bea Cukai Malang itu saya kaget, loh, saya ternyata bisa pindah ya. Apalagi pindah ke Sampit ya. Nah, ibu-ibu di Kediri juga gitu loh. Loh, kok pindah Bu In, terus gimana nanti kita yang di sini? Jadi saking akrabnya kita tuh, saking akrabnya sama teman-teman di Kediri. Sudah seperti rumah kedua, seperti saudara. Bahkan saya punya banyak tanaman di kantor itu. Ketika pindah, saya bawa tanaman ini satu mobil ke rumah juga. Saking sudah juga di rumah kedua. Iya. Kemudian saya pindah ke Malang. Ke Malang saya 3 tahun. Nah, lebih kagetnya lagi tiba-tiba saya mencelat ke Sampit. Baru sekali ini pindah keluar Jawa, gitu. Jadi langsung ke Sampit. Alhamdulillah dapat promosi di Sampit. Jadi kalau kiat-kiatnya memang tidak ada, mungkin dari tadi Mbak Yati orangnya semangat. Saya memang seperti ini orangnya, memang selalu semangat ya. Walaupun pernah juga ngedrop Bu Yati. Tapi kan nggak kelihatan ngedrop. Ya kelihatan ya, ngedrop. Nah, ada kiatnya kalau ngedrop tuh ngapain itu ya. Jadi ketika bekerja saya memang total. Saya kembali lagi ke Bu Santi tadi. Jadi ketika kita sudah bekerja ya kita serahkan jiwa raga kita untuk DJPJ memang. Untuk kantor memang benar-benar total saya. Contoh misalnya ketika kita menyelaraskan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan kantor. Ketika anak saya sakit, ketika masih kecil anak saya sakit. Apa yang tindakan nyata kita? Dibawa ke dokter anaknya dibawa ke dokter, kemudian kita minum obat, istirahat, ditungguin pembantu. Kita kerja. Beberapa kali kita telepon perkembangan seperti apa, siang nanti kita pulang. Artinya kantor jalan, rumah juga jalan. Oh kalau kita di rumah misalnya nungguin anak yang sakit, kalau sudah minum obat kan tidur juga butuh istirahat. Mungkin seperti itu. Jadi bekerja memang benar-benar dari hati total kita bekerja untuk yang sudah kita pilih dari awal. Kita bekerja di DJPJ, kerja dari jam 7.30 sampai jam 17, itu saya lakukan dengan hati, dengan total. Memang benar-benar sudah kita milih jalan ini yang kita pilih. Kita menjadi di rumah kita menjadi ibu, di kantor kita menjadi pegawai bea cukai. Pesan mungkin untuk teman-teman adik-adik generasi milenial di kantor bea cukai sampai juga sama mungkin ya kita mungkin sama di atas 80% mungkin generasi milenial. Saya memang cenderung lebih merangkul mereka saya tidak jaim memang tidak jaim. Terus kemudian mengajak mereka ngobrol, tidak juga saya juga seperti Mbak Santi itu membebaskan teman-teman pelaksana untuk masuk ruangan saya untuk mengajak diskusi masalah pekerjaan atau masalah pribadi. Saya membebaskan mereka untuk melakukan itu, tapi tetap dengan batasan di mana saya melakukan menjaga jarak istilahnya juga dalam masalah yang seharusnya memang tidak boleh dilanggar oleh teman-teman itu. Dalam masalah disiplin, dalam masalah pekerjaan itu tetap harus dijalankan, tidak ada kompromi. Saya pesannya itu selain nabung malah saya ingatkan untuk selalu ingat sama ibunya, sama orang tuanya. Sering-sering ngebel ibunya. Kemudian kalau ternyata memang perlu, kirimlah ibu itu uang dari penghasilan itu seberapa mampunya. Sedikit juga nggak apa-apa, tapi itu wujud perhatian dari anak kepada ibunya. Karena kan saya bilang ke teman-teman, ke adik-adik itu bahwa kalian bisa menjadi seperti ini, menjadi pegawai bea cukai itu pasti atas doanya ibu. Jadi harus ingat ibu itu harus. Kalau bisa tiap hari ngebel ibu, kalau ada rezeki kirimlah ibu barang sedikit
atau seberapalah mampu mereka bisa mengirim. Itu mungkin Bu Ardani, Bu Wah, Yeti. luar biasa ya, Bu Indasah ya. Bukan nilainya ya, tetapi perhatiannya. Kalau orang jadi orang tua tuh gitu ya, karena kita udah merasa jadi orang tua. Soalnya sudah jadi orang tua ya, ya. Sudah jadi orang tua. Yang anak-anak kita sekarang seumuran dengan pegawai kita di kantor, gitu ya. Baik, Bu Yeti, selanjutnya kita serahkan kepada siapa ini? Pertanyaan ini, kiat dan pesan-pesan nih. Kita pindah ke Sulawesi dulu ya. Ya. Ke Bu Eva. Wah, kayaknya dari tadi saya tuh kalau nunjuk Bu Eva. Bu Eva. Bu Santi, Bu Eva. Terima kasih Ibu yang cantik dan tetap semangat ya. Alhamdulillah. Milenial ini kan seperti mutiara yang belum terasah ya, belum bersinar banget gitu. Makanya kita selalu men-challenge mereka bagaimana supaya mereka itu menjadi mutiara yang cemerlang. Yang pasti saya tahun ini kan Bea Cukai Makassar dalam rangka WBBM itu dibutuhkan inovasi-inovasi yang sangat banyak ya. Dan ternyata memang saya cuma pancing sedikit aja mereka, saya misalnya seperti ini, saya mau ada absen apa namanya, buku tamu dalam bentuk barcode. Hari ini ya, ini coba dulu, saya lihat dulu deh, kamu buat dulu, nanti saya lihat. Sudah dibuat dan bisa ternyata. Saya perlu tambahan ini, tambahan ini, tambahan ini. Besok udah jadi dan udah bisa dipakai gitu loh. Hal-hal kecil seperti itu apa ya? Mereka tuh cepet banget, beda dengan kita yang emak-emak yang mungkin sudah terlalu banyak yang kita pikirkan ya, kerjaan di kantor, kerjaan di rumah gitu kan, yang sangat banyak dan kadang-kadang menyita waktu ya. Kiat-kiat untuk anak milenial untuk mendapatkan posisi yang memang diinginkan, yang pasti mereka itu harus benar-benar berpikir apakah mereka mau berkarir full atau ya segini-segini aja gitu, ngalir. Kiatnya mungkin ya yang pasti bisa mengatur waktu dengan cermat dan mudah membagi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus belajar dan berkarya, selalu berpikir positif, cintai pekerjaan yang sudah diikuti, yang sudah dipilih, percaya diri. Itu penting juga ya, percaya diri. Dan untuk para wanita yang ingin berkarir seperti ibu-ibu yang cantik-cantik dan hebat-hebat ini, perlu minta dukungan dari keluarga. Kalau sudah punya suami dan punya anak, minta dukungan mereka, apakah mereka ikhlas kita bekerja sebagai wanita karir atau tidak. Jaga pola hidup dan kestabilan emosi yang pasti ya, karena tidak gampang menjadi ibu dan menjadi pemimpin wanita. Dan untuk menjaga emosi itu mungkin salah satunya dalam sebulan perlu ada me time ya. Kayak Bu Indasah sama Bu Yeti kemarin Sabtu me time tapi tetap mikirin kerjaan juga ya Bu ya. Dan yang pasti, yang sangat pasti jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala karena semuanya berasal dari Beliau, dari Yang Maha Kuasa. Itu kiat-kiat dari saya. Terima kasih. Semakin lengkap nih Bu Ardani kiat-kiatnya. Lengkap banget nih Bu Eva nih. Saya jadi mendengarkan siraman rohani. Itu juga jadi masukan buat kita semua ya. Iya. Ini belajar banget loh ya untuk dari milenial loh. Iya. Oke, selanjutnya ini bukan obrolan ringan deh Bu Dani sama Bu Yeti. Oh gitu ya? Iya, kayaknya berat ya. Ini obrolan yang bukan ringan kalau gini kayaknya. Ini bukan ringan ya Bu Esti ya? Bukan kayaknya.
Ternyata bisa jadi berat gitu ya. Awalnya kita pengen ringan padahal loh, kita ringan loh. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Bu Marlina ya. Ya, Bu Marlina. Marlina, silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari Luwuk ini kebetulan 60% itu milenial. Dan kami mendapat sekitar 9 orang CPNS, 6 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi yang tadinya kami di sini hanya benar-benar 1 pegawai waktu itu, dengan kedatangan saya dan kedatangan 3 orang CPNS itu kami menjadi berlima dan menyemarakkan kantor yang di tepinya timurnya Sulawesi. Milenial semuanya. Tetapi alhamdulillah kebetulan anak saya juga milenial, jadi saya juga tidak banyak sih kalau kesulitan berkomunikasi dengan mereka. Kebetulan mereka juga seumuran anak saya. Mungkin juga karena saya juga menganggap mereka sebagai anak-anak saya dan mereka juga menganggap saya bunda. Jadi di kantor itu juga manggilnya nggak ada ibu, tapi langsung bun aja semua. Karena kebetulan anak saya kan saya ajak ke Luwuk ya. Jadi tiap hari sambil kuliah online dia ke kantor. Nah, menjadi bagian dari keluarga besar kantor. Jadi dia manggil bun, semua staf ya milenial juga ikut-ikutan bun juga gitu. Dan ditambah lagi kan situasinya kami rumah dinas itu berdekatan ya, hampir satu komplek lah, sekitar 7 rumah itu dalam satu komplek. Jadi situasinya tuh nggak cuma di rumah, nggak cuma di kantor, ya ketemunya itu juga. Jadi senang aja ngelihat mereka dari mulai pagi pakai celana pendek, siang pagi jam kantor itu mereka sudah menjelma kembali menjadi seorang bea cukai. Itulah milenial anak sekarang yang ampun deh. Tapi memang mereka milenial itu saya sih tidak memberi batasan yang spesifik, yang tegas banget ke mereka. Saya hanya memberi ruang. Mungkin sama dengan ibu-ibu cantik di sini bahwa kita mempercayakan mereka, namun juga ada batasan-batasan, terutama yang mungkin bagi kita attitude, jiwa korsa, ada yang wajib harus mereka penuhi, itu nggak bisa ditawar. Disiplin segala macam itu nggak bisa ditawar. Dan kemudian kalau mereka pernah bertanya, Bu, Ibu gimana sih kok bisa jadi kepala kantor? Saya juga bingung gitu jawabnya, karena memang dari dulu terus saya kalau boleh cerita, hampir berapa kali saya dinominasikan terus ke eselon 3 gitu, tetapi faktanya kan tidak terangkat terus tidak terikut. Nah, tapi saya tidak langsung mutung atau patah hati, tetapi saya tetap menunjukkan istilahnya benar yang dikatakan Ibu Eva, ini idola saya, bahwa kita harus tetap bersinar dimanapun kita berada, sehingga bukan hanya atasan kita, tetapi Allah juga kemudian mempercayakan dan melayakkan saya untuk bisa menjadi seorang kepala kantor, berada di jajaran-jajaran Serikandi Bea Cukai seperti ibu-ibu cantik di sini. Kalau misalnya kiatnya sih, mungkin kalau tetap mereka harus menjalankan agama mereka masing-masing, karena itu adalah fondasi yang paling kuat. Kemudian medsosnya dijaga. Kadang-kadang karir udah tinggi, pencitraan udah bagus, meleset hanya gara-gara komentar yang ya sekali kepleset tidak pantas lah gitu. Akhirnya mungkin karir atau sesuatu yang sudah ditata itu menjadi berantakan. Jadi memang milenial ini suatu saat perlu kita berikan ruang, tetapi suatu saat juga di titik tertentu saya mewajibkan mereka harus begini. Karena kadang-kadang disiplin itu diwajibin. Sholat kalau kita nggak diwajibin mungkin kita santai. Nah, artinya pendidikan itu baik saya di rumah selaku istri dan ibu rumah tangga, walaupun saya di kantor sebagai kepala kantor, ya tetap menjalankan peran ibu, dan mungkin lebih tepatnya mungkin saya jadi coach aja di sini bagi teman-teman di sini. Mereka welcome, bisa ngobrol apa saja, mulai dari itu tadi Bu, kucingnya, baik kucingnya pacaran atau mereka juga yang pacaran. Wah, macam-macam deh, tapi ya memang menyenangkan. Saya rasa memang kalau kita menjalani sesuatu dengan enjoy dan dengan penuh kebersyukuran, hidup ini akan menjadi jauh-jauh lebih indah. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marlina. Makin adem aja nih Bu Yeti, ya kan? Jadi siraman rohani Bu Ramadan. Iya, siraman rohani jadi adem. Kita tutup dengan ibu satu ini, ibu yang tegas sekali nih. Satu lagi. Kita tutup ini dari Bali. Ayo Ibu. Ayo nih penutupnya. Silakan Bu Santi. Baik, terima kasih.
Ini kayaknya udah disampaikan semua nih sama ibu-ibu, ini udah lengkap banget gitu ya. Belum. Pasti Bu Santi punya keunikan sendiri nih. Kalau saya anak kolong ya, jadi dari dulu itu didikan orang tua memang sangat keras. Terus kemudian saya di keluarga di Jogja itu selalu diposisikan bahwa wanita adalah konco wingking, hanya tempatnya di belakang. Gitu. Jadi justru itulah yang membuat saya pengen nunjukkan, terutama pada ayah saya, bahwa saya itu bisa. Gitu. Jadinya setiap step yang saya peroleh itu saya punya kebanggaan tersendiri. Gimana caranya? Teman-teman milenial juga tanya, Bu, gimana sih caranya ibu bisa seperti itu sekarang? Apalagi sikap ibu, terutama dalam menyelesaikan masalah. Saya bilang kalau kerja jangan yang standar-standar aja. Kerja itu harus kerja lebih. Kemudian selalu berikan yang terbaik. Sehingga semua orang pun bisa melihat bagaimana kamu bekerja. Kamu nggak perlu menjilat, kamu nggak perlu cari muka, tapi kamu bekerja lebih, kamu bekerja yang terbaik, semua pasti bisa melihat. Kemudian kamu harus belajar lebih. Artinya apa? Kamu harus tahu apa peraturan yang ada, apa pengetahuan yang ada, sehingga kamu nggak akan ketinggalan. Sehingga setiap kali ada masalah, kamu sudah pegang peraturannya, kamu punya basicnya, aman. Karena memang kita juga harus bekerja aman ini sekarang. Dan yang terakhir adalah kamu harus berdoa lebih. Nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri karena pada dasarnya semua sudah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadinya bekerja lebih, belajar lebih, berdoa lebih. Itu saya bilang sama anak-anak terkait dengan kiat-kiat. Kalau pesan yang ada, saya selalu bilang bahwa bekerja itu jangan untuk cari jabatan, bekerja itu untuk cari pahala. Sorry, mungkin terlalu emosional, tetapi memang saya selalu bilang bahwa jika suatu saat Tuhan manggil saya sudah bangga pada diri saya sendiri. Karena saya sudah bekerja untuk Tuhan. Saya sudah mengamalkan diri saya untuk negara ini dan juga untuk sesama saya. Jadi tidak perlu cari yang lain, carilah pahala. Maka kamu akan dipenuhi dengan rasa syukur. Kalau kamu dipenuhi dengan rasa syukur, dimanapun ditempatkan, mau apapun kamu berada, itu kamu akan merasa senang, enjoy. Akhirnya kamu bisa kerja maksimal. Dan satu lagi untuk dapat jabatan, jangan pernah menjatuhkan teman. Karena karma itu ada. Dan itu nggak berkah, sama sekali nggak berkah. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Jadi tunjukkan jati dirimu, pasti bisa dapat yang terbaik. Itu aja kalau dari saya. Luar biasa ya semua kiat-kiatnya, pesan-pesannya. Gak nyangka ya kita ini ya bisa dapat pencerahan banyak banget. Ternyata kita melihat berbeda-beda gaya kepemimpinannya ya, ada yang tegas, ada yang keibuan, tapi ini benar-benar memperkaya kita ya Bu Ardhani ya. Iya, nggak ada yang benar, nggak ada yang sama-sama salah saling ya. belajar, iya betul. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena ini bukan assessment juga kan ya. Iya. Masing-masing punya keunggulan sendiri, gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin tutup dengan highlight nih. Tapi kalau yang mau saya highlight kok jadi banyak banget. Jadi gitu banyak ya. Jadi banyak banget. Di luar ini kita ya, di luar apa? Di luar yang kita perkirakan gitu ya. Tapi kalau bisa kita ambil garis besarnya adalah sebenarnya pegawai itu adalah keluarga kita juga di kantor. Selain keluarga kita yang ada di rumah. Jadi kita wajib untuk menjaga keberadaannya baik dalam sisi pekerjaan maupun kehidupan sosialnya. Kemudian juga para pegawai ini adalah aset juga ya bagi kita ya. Jadi memang kita tidak akan bisa berhasil tanpa mereka. Tapi sama juga kita juga bisa menjadi mentor bagi mereka. Kemudian kalau saya lihat lagi tadi apa prioritasnya? Ibu-ibu ini ternyata prioritasnya adalah dua-duanya berjalan bersama gitu ya. Antara karir kemudian keluarga. Mereka bisa berjalan beriringan. Hanya perlu tahu kapan saat menempatkan diri sebagai seorang pimpinan, kemudian juga sebagai seorang istri dan ibu. Kalau kita sudah tahu cara menempatkan diri, insya Allah dua-duanya bisa berjalan, ya kan? Nah, Bu Yeti, kalau tentang kiat-kiat dan pesan-pesan, Bu Yeti mungkin mau tambahkan. Ya, saya meresum saja tadi ya dari apa-apa yang disampaikan oleh ibu-ibu
kepala kantor di sini, bahwa pada intinya tadi kita tetap harus harus semangat. Tadi ada beberapa yang disampaikan, ada dari Bu Indasah, kita mengalir saja seperti air. Kemudian tadi dari Bu Marlina bahwa kalau memang kesempatan itu belum datang, itu memang yang terbaik untuk kita. Kemudian dari Bu Esti, bagaimana sikap kita sebagai milenial yang harus kita punya untuk berhasil ke depannya. Dan Bu Eva, dukungan dari keluarga itu sangat penting gitu, keikhlasan dari keluarga untuk mensupport karir kita itu sangat penting. Kemudian dari Ibu Santi, bagaimana semangat itu tidak pernah mati dan selalu ingin memberikan yang terbaik, dan kalau bisa bahwa kita bukan jabatan yang kita harapkan, jabatan itu hanya mengikuti, tapi kita mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan ya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali seperti itu Bu Dani yang saya tambahkan sedikit ya Bu Yeti ya. Jangan lupa kepada orang tua, juga jangan lupa bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena tanpa ridhonya tidak mungkin kita bisa berada di titik ini ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya, sungguh sebuah pencerahan ya Bu Yeti. Kita juga belajar banyak ya. Kita juga jadi ternyata bukan untuk orang-orang di luar sana, kita sendiri pun jadi ikut belajar ya. Belajar ya. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bukan hanya berakhir via online seperti ini, tetapi kita juga bisa ketemu offline ya. Mungkin nanti di Bali kita jadi tamunya Bu Santi. Bisa juga nanti mungkin di Pangkal Pinang jadi tamunya Bu Yeti gitu ya, atau ke Bandar Lampung nih nanti ya. Silakan. Ya, silakan ke Bandar Lampung gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengunjungi, kita bisa saling bersilaturahim, lebih mengeratkan lagi hubungan kita sehingga kita bisa lebih bersinergi lagi, memberikan warna terbaik bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik lagi, suasana yang lebih indah lagi, dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemunya offline, gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Yeti. Mau menambahkan lagi? Ya, jangan lupa saksikan episode Oh ya yang berikutnya ya. Ya, betul Bu Yeti. Karena tidak selesai sampai di sini saja ya. Ini berlanjut ya. Kita belum sesi foto nih Bu Ardani. Oh iya, kita mau sesi foto dulu. Ya. Kalau sesi foto boleh ini dilepas. Mungkin ya. Aduh. Supaya Bu Yeti nggak miring-miring nanti. Kalau di foto juga dong. Nggak kedengeran. Nggak apa-apa ya. Mungkin hitungannya dari saya pakai jari ya. Ya. Oke. Mungkin saya dari jari saya aja ya, saya countdown 3, 2, 1 gitu ya. Bu Eva sudah selesai itu kucek-kuceknya. Oke. Silakan lihat jari saya ya. Posisinya gimana? Apa? Disuruhnya? Entar dulu. Kita fotonya biasa aja ya, nggak usah pakai tanda apa-apa atau Bapak pakai gini semua. Gini semua, karena ini adalah program kita Oh ya, ya. Jadi itu bukan prosikter kan? Tapi nanti dikira prosikter. Ini Oh ya. Oh ya. Ya sudah, tidak usah pakai apa-apa. Kita pokoknya pose manis saja ya. 5 hitungan dari sekarang ya. Itu yang paling cantik. Ya. 5, 4. Panjang banget. 3, 2, 1. Sip. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tapi sebetulnya kita belum dengar nih Bu Ardani sama Bu Yetinya sendiri. Oh, nanti ada sesi selanjutnya Bu Santi. Ada sesi selanjutnya ya. Iya, baik teman-teman semuanya dari KPPBC Bengkulu, saya Ardani Naresti dan juga teman saya yang ada di Pangkal Pinang, Ibu Yeti Yulianti, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi dalam program Oh ya, obrolan online Yeti Ardani.
apa aja diobrolin. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Izinlah. Salam sehat ya. Sehat semua ya. Ya. Izinlah. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. Terima Bu kasih. Marlina kapan ke Makassar? Nggak boleh berangkat Ibu. Bu Santi, I love you deh. Marlina lo Keren deh. Keren kan ibu-ibu ini kan. Luar biasa. Mungkin sehat.